أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kepada Kak Yogi dan teman-teman yang sudah hadir. Perkenalkan, Ana Iva dan sahabat Ana Fidela yang akan memandu teman-teman pada kajian ini. Insya Allah pagi hari ini Kak Yogi akan membawakan kajian adab berpakaian dan berhias. Sebelum mulai kajiannya, berikut tata tertib kajian. Yang pertama, amalkan adab di majelis ilmu. Yang kedua, luruskan niat. Yang ketiga, memakai pakaian syar'i dan khusus untuk peserta akhwat, wajib memakai jilbab. Yang keempat, menggunakan nama asli dan domisili di room Zoom. Yang kelima, ikatlah ilmu dengan tulisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka dipersiapkan alat tulisnya. Yang keenam, saat kajian berlangsung, host akan mematikan mic peserta agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Yang ketujuh, dipersilahkan menyalakan video. Yang kedelapan, dilarang menggunakan fitur pen dan mencoret-coret layar. Yang kesembilan, pada saat sesi tanya jawab, panitia akan menunjuk pesertanya. Maka panitia akan menyalakan mic peserta yang ditunjuk, lalu mic akan dimatikan kembali oleh panitia. Alhamdulillah, Kak Yoginya sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iva, kaifa halukum? Alhamdulillah, bi khair, wa kaifa haluk? Khair insyaallah. Sepertinya Iva lagi pulang ya. Lagi libur ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kajiannya kita mulai saja ya teman-teman. Tafadhal, Kak. Syukran lak. Barakallahu fiik. Nah. Teman-teman, kok kayaknya gambarnya nge-lag ya? Ini kayaknya sinyalnya Kak Yogi kayaknya ya. Semoga tetap jelas suaranya ya. Ya, dan Kak Orania. Sampai siapa lagi di sini? Ada Mbak Kiandra yang selalu hadir nih kajiannya. Masya Allah. Ya, pasti nanti Mbak Kiandra akan bertanya. Oke. Ada mana nih Abang Mikan, Abang Mozar. Dan oke, ada Bang Fakih. Dan Bang Fakih. Tayyib. Ada Mpok Denaya. Bang Mikan sama Bang Mozar rambutnya baru kayaknya. Baru beli. Baru dipotong maksudnya. Ya, ada Fahma. Halo Fahma dari Bintaro. Nah, ada Hanif, ada Viva, ada Fabian dari Ciputat. Oke, teman-teman jangan lupa tulis pakai nama aslinya ya. Ini. Nah, misalkan Yogi Triandi. Nah, Tazkiyah. Oke deh, ada teman-teman semua. Udah mandi belum teman-teman? Udah Kak. Kemarin. Ya, kemarin. Oke deh. Kita mulai ya. Alhamdulillah. Hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Nah, alhamdulillah, tentu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, lagi-lagi Allah memberikan kita kenikmatan. Lagi-lagi Allah memberikan kita kenikmatan yang banyak, sehingga Kak Yogi dan adik-adik sekalian mampu untuk berkumpul bersama, belajar bersama, ilmu-ilmu agama Allah yang sangat luas ini. Di mana orang yang belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dia ke surga. Ya, pengen banget gak sih teman-teman ke surga? Pengen ya. Buat apa sih kita lelah-lelah pakai jilbab? Buat apa sih capek-capek pakai peci? Buat apa sih capek-capek sholat? Buat apa teman-teman? Biar kita bisa masuk surga. Iya kan? Kita disayang Allah, kita dicintai oleh Allah, masuk deh ke dalam surga. Ya, maka teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hendaknya kita memuji Rabb yang bersemayam di atas arsy-Nya dengan pujian-pujian yang banyak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Ya. Baik. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Oke. Walaupun sudah setahun kita nggak ketemu, ya, tapi teman-teman insya Allah masih dalam keadaan semangat. Insya Allah ya. Terakhir ketemu kita tahun 2021 ya teman-teman ya. Sekarang udah tahun 2022, ya berarti setahun kita nggak ketemu teman-teman. Oke deh, kali ini Kak Yogi sama adik-adik sekalian akan membahas tentang ilmu berkaitan dengan pakaian. Siapa yang pakai baju? Tabina pakai baju nggak Tabina? Pakailah Kak Yogi. Apalagi aku lagi di mobil kata Tabina. Oke deh. Nah, Kak Ira pakai baju. Kak Yogi pakai baju nggak pakai lah tuh. Ya nih Kak Yogi pakai baju ketutup. Ya auratnya. Pakai peci. Ya pakai jenggot. Bukan pakai kalau ini emang ada ya. Ada jenggot. Udah dipasang giginya. Ya kan? Bukan. Ya. Kak Yogi pakai pakaian, alhamdulillah. Ya, Kak Yogi alhamdulillah pakai pakaian nih. Kalau teman-teman, Kak Yogi berdiri. Hop. Kayak Kak Yogi sampai ke bawah. Ya, Kak Yogi muter-muter deh. Oh. Ya. Bukan pakai daun pisang ya. Pakai pakaian ya, teman-teman ya. Baik. Kenapa Kak Yogi? Kok Kak Yogi ngasih tahu pakaian sih? Kak Yogi mau pamer ya? Enggak teman-teman. Kak Yogi nggak mau pamer. Ya ini dikasih sama Allah. Ya. Terus Kak Yogi ngapain kok tadi muter-muter? Ya. Kak Yogi mau ngasih tahu sama teman-teman. Kalau kita sebagai seorang muslim mendapatkan perhatian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, mendapatkan perhatian khusus tentang bagian tubuh kita yang harus ditutup. Ya, teman-teman kalau dikasih perhatian senang nggak sih? Senang banget. Ya enggak? Dikasih perhatian, disayang Allah, dicintai Allah juga. Senang nggak adik-adik? Senang dong. Nah kita sebagai seorang muslim mendapatkan perhatian yang istimewa banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
tentang cara kita dalam berpakaian. Allah menyuruh kita untuk berpakaian dan menutupi aurat. Ya, ini perintah yang istimewa dan penghormatan bagi kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang manusia pada umumnya. Ya, manusia disuruh menutupi aurat. Kenapa, teman-teman? Karena manusia itu beda sama hewan. Ya, teman-teman pernah ngeliat nggak hewan lagi shopping beli baju? Enggak. Ya kan? Ya, kata si Sepi, "Kan dulu aku mau ngeliat Tokopedia, ya, mau beli baju yang terbaru," misalkan. Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Nah, teman-teman pernah nggak ngelihat ayam? Ya, iya bang, COD aja ya bang ya, beli bajunya. Ada nggak teman-teman? Nggak ada. Kenapa hewan-hewan tidak memikirkan beli baju? Karena memang mereka nggak diperintahkan. Mereka makhluk yang tidak diberikan akal. Sedangkan kita manusia dimuliakan oleh Allah. Diistimewakan oleh Allah untuk menutup aurat kita. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak mau nutup auratnya, sama seperti titik. Oh, sama seperti COD Kak Yogi, bukan COD-nya. Ya, sama sebelumnya. Ya, sama seperti titik-titik yang tidak mempunyai akal. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf. Ya, di dalam surat apa teman-teman? Di dalam surat Al-A'raf namanya. Ya, ayatnya yang ke-26 sampai ke-27. Ya, nih, teman-teman bisa baca yang ini, bisa dilihat. Oke, ya. Terlihat, coba dibaca dong. Waduh Kak Yogi, itu kan nggak ada harokatnya. Ya udah deh. Ya, Kak Yogi simpan dulu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat kedua. Ya Bani Adam. Siapa yang Bani Adam di sini? Kak Yogi dan teman-teman. Apa artinya Bani Adam, Kak Yogi? Artinya, wahai anak Adam, wahai keturunan Nabi Adam. Siapa yang keturunan Nabi Adam? Kak Yogi sama teman-teman semuanya manusia. Semua keturunan Nabi Adam. Sedang dipanggil nih sama Allah. Qad anzalna alaikum. Sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian. Ya, alaikum libasan. Ya, kami telah menurunkan pakaian. Yuwari sau'atikum warisha. Untuk menutupi auratmu. Dan pakaian indah. Untuk perhiasan. Ya. Jadi Allah telah memuliakan kita dengan menurunkan pakaian agar aurat kita tertutup, adik-adik. Agar tidak tampak apa yang jelek dari diri kita. Ya, mungkin ada yang ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ya, ada sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Allah sayang banget sama kita. Terus Allah turunkan pakaian untuk menutupi aurat. Tapi sebagian orang menolak, adik-adik. Ya, sebagian orang nggak mau dikasih pakaian sama Allah. Kayak Yogi, emang benar? Teman, pernah nggak melihat perempuan nggak pakai jilbab?
Pernah. Ya, teman-teman pernah nggak bapak-bapak keluar cuma pakai celana pendek? Ya, keliling. Ya, pakai kolor. Celananya pendek kemana-mana. Ya, wah, pergi kemana-mana. Ada juga pakai celana pendek doang naik motor, teman-teman. Ya, Kak Yogi pernah mendapati hal ini loh, adik-adik. Masya Allah. Ya, mereka tidak tahu bahwasanya Allah telah memuliakan mereka dengan menurunkan pakaian. Seharusnya sekalian mereka menutup aurat mereka. Ya, ada sebuah hadis. Ya, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu washrabu watasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah." Ya, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah kalian. Waduh, makan halal nggak teman-teman? Halal dong Kak Yogi. Boleh nggak kita makan? Ya boleh dong. Minum, boleh nggak kita minum? Ya boleh dong Kak Yogi. Kak Yogi aja minum nih. Bismillah. Tuh. Teman-teman minum nggak? Ya, terus apa lagi? Wa tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Walbasu fi ghairi israfin wala makhilatin, dan berpakaianlah kalian tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Berpakaian itu perintah, teman-teman. Ya, kenapa pada hari ini kita pakai baju, kita pakai celana? Karena ini perintah dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sampai di sini teman-teman, jangan pernah kita merasa, kenapa sih Kak Yogi? Aku suruh pakai jilbab, padahal rambut aku tuh indah tahu, enggak Kak? Ya, rambut aku tuh warna-warni Kak Yogi, warna merah, kuning, hijau dan biru. Lah kayak pelangi. Ya, dicek rambutnya, gitu ya. Kak Yogi, kenapa sih kok aku perempuan disuruh pakai jilbab? Panas tahu Kak? Ya, panas tahu. Kak Yogi, kenapa sih aku sebagai seorang perempuan pakai bajunya nggak boleh yang ketat-ketat kayak lontong? Ya, kenapa teman-teman sekalian? Karena Allah ingin memuliakan kita dan bukan ingin menyiksa kita. Paham ya teman-teman ya? Jadi Allah menyuruh kita berpakaian bukan untuk menyiksa diri kita. Bukan untuk bikin teman-teman yang akhwat kepanasan karena jilbabnya, karena bajunya. Bukan. Ya, tapi Allah menyuruh kita berpakaian karena Allah sayang dan cinta sama kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Salah, emang ini kajian dewasa, bukan ya? Oh iya, anak-anak. Ya, yaudah diulang. Adik-adik, ya, yang ganteng-ganteng, yang imut-imut, yang hidungnya mancung-mancung, walaupun mancungnya ke belakang. Pesek dong Kak Yogi. Ya, teman-teman. Dari sini nih, kita belajar gimana caranya berpakaian. Ternyata ketika Allah menurunkan ayat tentang pakaian, ada adab-adab yang wajib kita perhatikan. Supaya kita nggak menjadi orang yang berlebihan. Atau orang-orang yang menganggap remeh
tenang pakai. Yuk, jangan sampai kita pakai pakaian yang berlebihan. Ya, di pakaiannya mungkin ada emasnya. Ya, ditempel emas-emas gitu ya. Atau mungkin sangat berlebihan lagi, di pakaiannya ada iPhone-nya. iPhone. Di sini, oh ini loh pakaian aku banyak iPhone-nya. Ya, pakaian model 2022. Ya, ada iPhone, ya, ada di sini macam-macam. Ya, ini pakaian aku nggak ada yang jual. Wah, ya. Atau pakaian yang dianggap remeh. Ya, pakai pakaian lusuh aja, udah nggak usah berlebihan. Pakai pakaiannya yang bolong-bolong aja, yang udah jelek pakaiannya. Jangan gosok baju, bajunya pakai yang baju lecek aja. Kita ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi itu adanya di tengah-tengah adik-adik. Enggak boleh berlebihan di dalam berpakaian, juga enggak boleh menutupi nikmat Allah alias pakai pakaian yang jelek-jelek. Ya. Dari sinilah kita belajar. Ya, di sini kita akan belajar gimana caranya biar besok kalau aku keluar dan aku lagi pakai pakaian, aku dapat pahala. Jangan sampai kita berpakaian tapi malah dapat dosa. Bahkan ada lagi ancaman yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Nyambung nggak teman-teman? Apa maksudnya ya adik-adik ya? Dan namanya berpakaiannya ketutup lah Kak Yogi. Teman-teman, ada kabar yang nanti Kak Yogi kabarin sama teman-teman. Ya, ada kabar dari Rasulullah, orang itu berpakaian, tapi dia tidak dianggap berpakaian. Ngeri banget ya. Makanya yuk, pasti kalian udah nggak sabar nih. Apa aja sih adab-adabnya dalam berpakaian? Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, adab dalam berpakaian dan berhias itu wajib menutup aurat. Ya, wajib menutup aurat. Sebagaimana firman Allah tadi sayang. Ya, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha. Tujuan kita berpakaian adalah untuk menutup aurat kita. Ya. Untuk menutup aurat kita. Supaya nggak malu kalau keluar rumah. Ya, supaya nggak malu kalau kemana-mana. Supaya nggak diliatin sama orang. Ada item-itemnya misalkan. Apa coba yang hitam-hitamnya? Rambut ya teman-teman ya. Oh. Ya, supaya kita nggak malu kalau keluar. Itu tujuan dari berpakaian teman-teman sekalian. Dan ini merupakan adab yang paling agung yang diperintahkan di dalam agama Islam. Ya, bahkan begitu perhatiannya agama kita. Sampai-sampai laki-laki nggak boleh ngelihat kepada aurat wanita, wanita juga nggak boleh ngelihat kepada aurat laki-laki. Kita semua tidak boleh saling melihat aurat satu sama lain. Ini syariat Islam yang sangat-sangat besar. Yang bisa menutup pintu-pintu keburukan adik-adik sekalian. Yang bisa menutup pintu-pintu kemaksiatan. Ya. Ini bentuk kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi bersabda,
Nabi kita mengatakan adik-adik, la yanzurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh atau janganlah seorang laki-laki memandang aurat laki-laki tuh. Ya, jadi jangan mentang-mentang sama-sama cowok terus boleh ngelihat. Jangan. Ya, mentang-mentang sama-sama perempuan terus boleh ngelihat juga nggak boleh adik-adik. Ya, teman-teman misalkan lagi berenang. Ya, yang namanya berenang itu pada umumnya di kolam renang itu nggak boleh pakai kaos gitu-gitu ya teman-teman ya. Harus terbuka, hanya pakai baju celana saja misalkan. Kemudian terlihatlah auratnya. Maka ini dilarang sama Nabi. Ya, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul. Kalau sama laki-laki aja kita nggak boleh lihat, maka kepada perempuan lebih haram lagi teman-teman sekalian. Nggak boleh dilihat. Ya. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi saubin wahidin. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi saubil wahidi. Dan janganlah seorang laki-laki itu berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Maksudnya gimana Kak Yugi? Nginep sama temennya, selimutnya cuma ada satu, dia satu selimut. Ini enggak boleh. Baik itu laki-laki maupun perempuan, adik-adik sekalian. Subhanallah. Ya, jadi ini syariat yang besar kepada kita. Tujuan dari berpakaian adalah menutup aurat demi menjaga kebaikan kita semua. Ya. Ada pertanyaan dari sebagian teman-teman. Kak Yogi, kalau laki-laki itu auratnya yang mana, Kak? Duh, aneh ya aurat laki-laki. Ya, yang mana adik-adik aurat laki-laki itu? Ya, coba siapa yang bisa berdiri ngasih tahu Kak Yogi mana auratnya? Ayo, mana yang berdiri untuk laki-laki? Saka, dari mana Saka? Oh, waduh, ada yang ngasih tahu Kak Yogi nih. Dari mana ke mana? Abang Mikan, Abang Mozar, abang-abang ganteng lainnya, Abang Ibrahim, Abang Ilyas. Dari mana sampai mana aurat laki-laki? Siapa Dari yang pusar sampai atas. Masya Allah. Dari lutut sampai bawah. Barakallahu fiik. Dari pusar sampai ke atas. Mana pusarnya? Gak kelihatan lah Kak Yogi. Ya kalau dilihat aurat dong. Ya udah kira-kira. Mungkin nggak pusarnya di sini. Jauh banget Kak. Oke, pusarnya di sini misalkan. Berarti naik ke atas. Itu aurat. Iya apa enggak teman-teman? Iya atau bukan? Ayo, dari atas sampai ke sini aurat apa bukan? Kasih tahu Kak Yogi. Kak Yogi mau jawaban dari Bang Mikan. Bang Mikan, itu aurat atau bukan? Bukan. Kak Yogi salah dong. Terus dari mana ya? Dari pusar sampai turun. Kemana? Ya, kayak ngangkat kaki dong. Ya, kemana teman-teman? Ke bawah betis. Ya, nih dengkulnya teman-teman mana dengkulnya? Kayak ngangkat kaki dong. Jangan ya. Ya, ke bawah dengkul adik-adik itu termasuk bagian dari aurat laki-laki. Artinya paha
kalian, paha adik-adik, ya bukan paha ayam goreng ya teman-teman. Paha adik-adik nih, itu aurat atau bukan? Maka itu termasuk aurat. Ya, pahanya teman-teman tuh yang laki-laki itu aurat sayang. Ya, qalat lajna daimah dhahaba jumhurul fuqaha'i ila anna fakhdhar rajuli auratun. Ya, bahwasanya pahanya laki-laki itu teman-teman aurat. Ya, jadi itu wajib ditutupi sayang. Gak boleh dipamerin kepada orang lain. Zaman sekarang lagi musim laki-laki pakai celana pendek, celananya cuma segini teman-teman. Jadi ngangkat sedikit ya, cuma segini terus main keluar. Ya main keluar, celananya pendek, subhanallah. Ya, ini aurat teman-teman. Nggak boleh dikasih tahu ke orang lain, nggak boleh diperlihatkan. Iya. Kalau wanita, mana auratnya? Kasih tahu Kak Yogi yang wanita. Mana nih? Mana aurat yang wanita? Kiandra, kasih tahu Kak Yogi, Kiandra, mana auratnya? Kalau wanita itu. Kalau wanita auratnya rambut gak boleh diperlihatkan. Rambut terus. Aduh, jawabannya lebih lengkap. Kak Yogi mau bantuin Kak Yogi dong untuk menjawabnya. Sampai kaki. Sampai kaki. Barakallahu fiik. Semua bagian dari wanita, dari teman-teman yang perempuan itu aurat. Semuanya. Kecuali telapak tangan sama wajah. Ya, kecuali telapak tangan dan wajah. Bahkan wajah teman-teman wajib ditutupi apabila terlalu cantik. Nah, aduh Kak Yogi, aku nutupin wajah aku. Tadi aku cantik dong gitu ya. Ya udah Kak Yogi, sebentar Kak Yogi, aku mau ngambil kertas dulu. Oh, langsung pakai. Ya, langsung ditutupin wajahnya. Kenapa? Pada intinya kita menutup aurat kita agar tidak menjadi pintu dosa. Semua perempuan itu aurat sayang. Ya, nggak boleh diperlihatkan. Kak Yogi kan aku kalau di rumah nggak pakai jilbab Kak. Ya, cuman main di depan rumah aja Kak. Jangan pakai jilbabnya teman-teman. Yang perempuan, yang laki-laki mah nggak usah ya. Ya, teman-teman pakai jilbabnya walaupun cuman ke depan rumah aja. Tutupi auratnya. Ya, ada sebagian wanita yang sengaja mengenakan pakaian, tapi pakaiannya ketat-ketat. Ya enggak? Pakaiannya ketat-ketat. Padahal tujuan berpakaian menutup aurat. Ketika dia pakai pakaian ketat, auratnya tutup enggak teman-teman? Ya, subhanallah. Ini menjadi sebuah musibah bagi sebagian orang. Ya, bahwasanya dia tidak mengetahui kalau semua anggota tubuhnya itu aurat. Ya, maka dia wajib untuk menutupinya. Paham ya? Jadi ini yang pertama sayang. Kita berpakaian untuk menutupi aurat kita. Menutupi apa yang buruk-buruk dan jelek-jelek dari tubuh kita ini sayang. Dari apa yang enggak pantas dilihat oleh orang lain. Ya, teman-teman mau nggak ada sesuatu yang buruk diketahui sama orang lain? Mau ya. Ya, mungkin di sebagian tubuh kita ada tompelnya. Teman-teman tahu tompel nggak? Ya, Kak Yogi juga ada kalau nggak salah, cuma Kak Yogi lupa di bagian mana. Ya, Kak Yogi juga nggak mau tompel Kak Yogi kelihatan. Ntar Kak Yogi dipanggil si tompel lagi. Ya, Kak Yogi tompel. Pasti begitu ntarnya. Ya nggak? Naam. Teman-teman juga nggak mau kan dipanggil si tompel. Tuh, ya, makanya kita tutup aurat kita sayang. Ya, kita pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang bersih, pakai pakaian yang sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam ajar. Ya, ini yang pertama. Jadi tujuan dari kita pakai baju, kita pakai celana itu untuk menutupi aurat kita. Yang kedua, sayang, adab dalam berpakaian dan berhias. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Ya, laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, teman-teman. Ya. Tahrimut tashbihir rajuli bin nisa'i wa tashbihin nisa'i birrijali. Ya. Tahrimut tashbihir rijali bin nisa'i wa tashbihin nisa'i birrijali. Tidak boleh seorang laki-laki pakai baju tapi mirip kayak perempuan. Atau sebaliknya. Seorang perempuan jangan berpakaian yang mirip dengan laki-laki. Maksudnya apa sih Kak Yogi? Kok aku tambah pusing? Man, boleh nggak laki-laki pakai daster? Kok kalian ketawa? Boleh nggak? Ya, laki-laki pakai daster, pakai dompet, diselipin di ketek, pergi ke pasar. Boleh atau tidak? Ya. Atau sebaliknya, perempuan. Ya, perempuan memakai celana panjang. Ya, pakai celana panjang, pakai baju kaos doang. Ya, pakai baju kaos doang, nggak pakai jilbab lagi. Duh. Gimana tuh coba? Boleh nggak adik-adik? Boleh. Ya, bahkan ini dilarang keras loh adik-adik. Ya, ini dilarang keras dan dimarahin. Nggak boleh kita menyerupai yang laki-laki menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai laki-laki. Ya, kalau kita seorang laki-laki, maka berpakaianlah sebagaimana laki-laki. Ya, beda di zaman sekarang adik-adik. Ya, ada sebagian laki-laki tapi pakai bajunya senangnya yang ada kembang-kembangnya. Ya, pengennya baju yang ada kembang-kembangnya. Kalau bajunya nggak ada kembang-kembangnya nggak mau. Ya Allah. Ya, pengennya pakai baju yang warnanya pink, ada kembangnya, ada Hello Kitty-nya. Ya, pusing deh ya. Padahal dia itu seorang laki-laki. Ya, harusnya adik-adik kalau dia laki-laki, ya bajunya yang buat laki-laki dong. Ya, bajunya yang pas, bajunya nggak boleh baju yang pakai untuk perempuan. Ini merupakan larangan yang keras di dalam agama Islam. Kenapa? Supaya kita bersikap sesuai dengan takdir yang telah Allah berikan. Ya, boleh nggak laki-laki bersikap seperti seorang perempuan? Atau seorang perempuan bersikap seperti laki-laki? Juga nggak boleh. Jadi, teman-teman harus paham. Kalau beli baju, teman-teman lihat dulu warnanya. Teman-teman lihat dulu ini pakaian buat emak-emak, buat perempuan apa buat laki-laki. Ya, jangan minta sama mama, dia seorang laki-laki misalkan, mama, aku maunya bajunya yang ada Hello Kitty-nya, Ma, yang warna pink, Ma. Kalau enggak, aku enggak mau pakai baju, Ma. Misalkan. Ya,
Jangan. Ya. Mama, aku maunya yang ada Little Pony-nya, Ma. Yang Little Pony-nya, Ma. Ya Allah. Ya, masa laki-laki minta baju yang ada Little Pony? Ya, coba kalau kita lihat beneran. Ya, wah, kok kamu pakai baju Little Pony sih? Kan kamu laki-laki. Ya, enak nggak dilihatnya? Nggak enak. Ya, pasti akan jadi ejekan orang lain. Ya, maka teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, pilihlah pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin kita. Siapa yang laki-laki? Nah, yang laki-laki pilih bajunya untuk yang laki-laki ya. Yang perempuan mana? Yang perempuan pakai bajunya juga untuk yang perempuan. Oke, Kiran? Ya, jangan sampai perempuan tapi bajunya baju kaos doang. Habis itu naik motor, motornya motor gede. Wah, kayak pembalap. Jangan dong, teman-teman. Ya, perempuan itu berpakaian seperti perempuan. Laki-laki kayak Kak Yogi berpakaian seperti laki-laki. Ih, Kak Yogi sekarang pakai gamis. Kan gamis kayak daster, Kak. Ya, Kak Yogi pernah dibilang seperti itu, teman-teman. Ya, karena Kak Yogi kalau kemana-mana pakai gamis. Kok kamu pakai daster sih? Bukan, ini bukan daster. Ya, masa dibilang daster sih? Nah, ada nggak bedanya daster sama gamis ikhwan? Ada dong ya nih, gamis ikhwan tuh kayak gini tuh. Kalau daster kan biasanya ada kembang-kembangnya, ya kan? Ada sini corak-coraknya mungkin. Atau baju buat emak-emak kan beda ya. Kalau baju emak-emak mungkin di sini ada kancing yang warna emas-emasnya. Ya, mungkin ada beda deh. Ya, beda antara gamis dan daster. Jadi apakah Kak Yogi sedang menyerupai perempuan, teman-teman? Tidak. Apakah teman-teman yang pakai jubah kayak Kak Yogi? Siapa yang pakai jubah hari ini? Ada? Apakah teman-teman yang coba Mikan. Tuh, mana coba Mikan berdiri mungkin? Nah, apakah Mikan, Mozart tuh yang pakai jubah dikatakan sebagai orang yang menyerupai perempuan? Tuh, Mikan, Mozart pakai jubah. Enggak. Ya, ini pakaian laki-laki. Ini baju yang memang sudah dimodif, sudah dijahit, sudah dibuat khusus buat laki-laki. Ya. Jadi ini tidak masuk ke dalam larangan tadi. Oke. Kemudian yang ketiga, adab di dalam berpakaian. Setelah kita pelajari, adab yang pertama harus menutup aurat. Adab yang kedua, laki-laki nggak boleh sama bajunya dengan perempuan atau sebaliknya. Ya. Adab yang ketiga, sayang. Yang ketiga, disunnahkan memperlihatkan nikmat Allah dalam berpakaian. Ya, disunnahkan istihbabu izharin ni'mati fil malbasi wa nahwihi. Disunnahkan menampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Nah, kita belajar nih, teman-teman. Nah, yustahabbu liman atahullah malan an yuzhira athara ni'matillah alaihi. Ya. Disunahkan bagi orang yang diberikan harta untuk menampakkan nikmat Allah atas dirinya dengan mengenakan pakaian yang indah. Ya, ini sunnah teman-teman, bukannya pamer. Ya, ada teman kita beli baju baju baru. Ya, baju bau mah nggak enak. Ya, ada teman kita beli baju baru. Terus ditampakkan, dikasih tahu, dipakai sama dia, boleh nggak sayang? Boleh banget.
Ya, boleh banget teman-teman punya baju baru terus dipakai, boleh kok. Itu bukan sombong, itu bukan pamer. Ya, teman-teman pakai baju baru dibeliin sama emak. Wah, nak nih, hadiah dari emak. Kemarin kan udah juara di kelas ya kan? Juara sekolah nih habis bagi rapot. Ya, hebat nih anak emak. Nilai merahnya banyak. Keren. Mau merahnya banyak, keren. Ya, nilainya bagus-bagus, banyak merahnya, warna-warni, emak suka deh. Ya, akhirnya dikasih pakaian baru. Ya, dikasih jubah baru, dikasih jilbab baru misalkan. Terus dipakai sama kalian. Apakah itu sombong, teman-teman? Tidak. Tidak sama sekali, sayang. Ya, bahkan itu adalah bentuk kita menampakkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi satu syaratnya, kita pakai tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Jangan sampai punya baju baru, terus dia keluar sambil bawa speaker. Pengumuman, pengumuman. Ya, Mikan habis beli baju baru. Hahaha, misalkan. Jangan, nggak boleh begitu. Ya, atau setelah dia pakai baju baru, jalannya terus jadi berubah. Ya, tangannya diginiin misalkan. Ya, ya jangan kemana-mana. Ya, dia jalan kemana-mana. Ya, atau dikasih papan pengumuman di tengah-tengahnya. Saya habis beli baju baru. Ya, itu berlebihan, sayang. Ya, tidak perlu kita mengatakan, tidak perlu kita bilang sampai teriak-teriak baju kita baru. Lah. Ya, kita cukup memakainya dan mensyukurinya, teman-teman sekalian. Ya, jadi nampakkan nikmat Allah, jangan disembunyiin. Ya, jangan sampai dibilang itu kok nggak pernah dapat nikmat sih. Itu anaknya siapa sih? Kayak nggak pernah diurus, bajunya bolong semua. Ya iyalah, kalau bajunya nggak bolong nggak bisa dipakai ya teman. Bajunya teman-teman bolong nggak? Bolong lah kayak gini, baju kayak Yogi bolong. Nih, kalau nggak bolong tangan kayak Yogi kan bisa masuk dong. Ya, jangan sampai dikatakan ini Yusuf Kohim anaknya siapa ya? Kok bajunya kayaknya lecak melulu, misal. Ya, kok bajunya kayak habis dimakan tikus, misalkan. Jangan sampai seperti itu, Yusuf ya. Jangan sampai kita menutupi apa yang telah Allah berikan dan anugerahkan adik-adik. Kalau habis dibeliin baju sama Umi, pakai bajunya. Ya, ucapkan alhamdulillah. Ya, ada sebagian orang, teman-teman. Ada sebagian orang yang nggak mau pakai pakaian bagus loh. Ya, kenapa kata mereka? Kata mereka, aku nggak mau pakai pakaian bagus. Ntar aku disangkanya sombong. Enggak juga ya teman-teman. Enggak semua orang yang pakai pakaian bagus itu sombong. Ya, orang yang pakai pakaian bagus adalah orang yang mencintai keindahan. Betul nggak? Dan Allah cinta nggak sama keindahan? Cinta banget, teman-teman. Ya, Allah cinta sama keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan Jamal. Kalau Jamal pendek. Apa coba artinya? Ya, Jamalun unta. Aduh. Ya enggak? Jamal artinya unta, teman-teman. Ya. Tapi kalau Jamal, mimnya panjang, itu artinya indah. Makanya kalau ada teman kita atau ustadz kita atau siapapun itu namanya Jamal, teman-teman jangan ketawa dulu. Kok
kok namanya Jamal sih? Kan unta. Jangan. Yang diinginkan dari nama Jamal itu adalah indah, sayang. Ya, jadi kalau Jamal artinya indah. Nah, Allah itu mencintai keindahan. Allah itu cinta kalau adik-adik pakai bajunya rapi, digosok, ya, nggak lecek, udah dicuci, wangi, harum, kinclong-kinclong. Ya, kalau ada orang langsung silau, cering, gitu ya, karena bersih bajunya. Itu Allah suka banget adik-adik. Ya, Allah nggak suka kalau kita berpakaian tapi pakaiannya ya Allah lecek, bau keringat udah setahun, ya. Apalagi kalau nyium ke arah daerah yang sebelah kayak gini. Nah, ya Allah nggak suka seperti itu. Allah suka keindahan. Allah mencintai keindahan. Maka teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, berpakaianlah yang rapih, berpakaianlah yang indah, tampakkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kalian memakai pakaian tapi pakaian yang sudah buruk-buruk misalkan. Ya, padahal pakaian yang bagus masih ada. Gak boleh seperti itu. Ya, kalau Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kasih tahu orang lain. Ya, kasih tahu. Ya, alhamdulillah aku dikasih baju rezeki dari Allah. Alhamdulillah aku dikasih celana rezeki dari Allah. Alhamdulillah aku memakai jilbab yang baru, ini pun rezeki dari Allah. Gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik berpakaian tapi pakaian-pakaian yang tidak rapi. Ya, ini bagian dari adab-adab berpakaian. Ya. Adab yang keempat. Ya. Adab yang keempat. Nah, dilarang berpakaian syuhroh. Ya, dilarang berpakaian syuhroh. Nah, apa yang dimaksud dengan berpakaian syuhroh, Kak Yogi? Ya, pakaian syuhroh itu maksudnya pakaian kebesaran agar dia menjadi terkenal. Ya, agar dia menjadi terkenal di seluruh dunia. Ya, kalau ada orang pakai baju kayak Kak Yogi, itu biasa aja ya teman-teman ya. Ada orang pakai baju kayak Mikan, pakai baju koko, pakai baju muslim, itu biasa. Tapi coba, kalau ada orang berpakaian, pakaiannya di sini ada emas 5 kilo. Nah, emas semua adik-adik di sini, warnanya warna emas gitu adik-adik, kinclong-kinclong di sini. Ya, kalau kena sinar matahari, mata kita yang silau. Wah. Ya, di sininya emas semua. Bahkan ada Kak Yogi pernah dengar adik-adik, orang pakaian tapi bajunya terbuat dari emas semuanya. Ya. Atau pakaian-pakaian yang mencolok-colok. Ya, supaya nampak perbedaan daripada orang lain. Ya, punya pakaian tapi ada sayapnya mungkin. Ya, biar bisa terbang kemana-mana. Ya, ada pakaian tapi di sini banyak pernak-pernik, sini separuh apa. Ya, apa tujuannya? Supaya terkenal. Ya, supaya dikenal sama orang lain, supaya beda dengan orang lain, mendapatkan kemuliaan dan bisa sombong. Pakaian aku mah banyak emasnya. Pakaian aku mah seperti pakaian raja. Kamu nggak punya kan? Maka ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh teman-teman. Dan ingat,
pakaian syuhrah yang kita lagi pelajari ini teman-teman, bukan hanya pakaian yang harganya tinggi, enggak. Ya, pakaian yang nilainya rendah, tapi kalau mengantarkan kepada syuhrah, ya, supaya dikenal teman-teman, maka ini pun dilarang sayang. Ya, ini dilarang teman-teman sekalian. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan pakaian syuhrah itu dibenci, dimakruhkan karena termasuk pakaian kesombongan. Ya, ada kan sebagian orang kalau pakai baju pengennya bajunya yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Apalagi model baju zaman sekarang. Ya, pakaiannya ingin dikenal sama orang lain. Pengennya terkenal, itu trendy, misalkan, itu bajunya keren, itu celananya bolong-bolong hebat, misalkan. Teman-teman pernah ngeliat nggak orang pakai celana tapi celananya bolong-bolong? Bolongnya bukan bolong buat masuk kaki, bukan, tapi bolongnya di dengkulnya. Ada lagi model baju kaos yang sininya juga bolong-bolong gitu ya, supaya beda sama orang lain. Itu termasuk pakaian syuhrah, teman-teman. Pakaian yang digunakan dalam rangka menyombongkan diri. Makanya, ya, kalau teman-teman beli baju, ya, teman-teman cek dulu tuh bajunya. Kira-kira nanti aku bisa sombong nggak ya kalau pakai baju ini? Kalau misalkan ini terlalu berlebihan, aku nggak beli. Kan ada terkadang baju-baju ya, tapi pernak-perniknya banyak banget ya teman-teman ya. Seperti seorang raja nanti jadinya, maka teman-teman perlu berpikir lagi untuk membelinya. Kalau pakaian ini menunjukkan kesombongan, aku nggak mau pakai. Ya, nanti aku dibenci lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, betapa mulianya Islam. Ya, kita nggak boleh pakai pakaian apa tadi namanya teman-teman? Pakaian syuhrah. Coba teman-teman ikutin Kak Yogi dari rumah ya. Namanya pakaian syuhrah. Pakaian yang bertujuan untuk menyombongkan diri. Ya, jangan teman-teman. Belilah pakaian yang sederhana saja. Pakaian yang umumnya dipakai oleh orang lain. Karena sifat manusia itu teman-teman, pinginnya beda sendiri. Betul nggak? Ya, manusia itu sayang sifatnya ingin beda sendiri, punya pakaian, nggak mau disamain sama orang lain, ya nggak? Punya pakaian, maunya bagus sendiri, itulah sifat manusia. Tapi harus ada batasannya sayang. Jangan sampai dia berpakaian, tetapi malah menyombongkan diri dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah muqaddimah tentang adab berpakaian dan yang berhias. Ya, kita ulang. Adab yang pertama adalah pakaian itu menutup aurat. Wajib. Wajib, jib. Ya, kalau udah pakai baju, udah pakai pakaian, tapi auratnya masih kelihatan, maka harus diperbaiki. Ya, kayak gini dipesan buat teman-teman, terutama kalau teman-teman hobi olahraga, ya, teman-teman hobi main bola, ya, teman-teman perhatikan bagaimana pakaiannya. Biasanya orang kalau bermain bola, kelihatan nggak bagian pahanya? Kelihatan, ya kan ya? Kelihatan nggak teman-teman? Ya, kecuali kalau udah belajar. Kalau udah belajar seperti kalian, dia boleh main bola, boleh, tetap bisa main bola. Tapi auratnya ditutup. Pakai celana panjang, misalkan. Pakai kaos kaki yang panjang, misalkan. Ya. Kemudian yang kedua, sayang, adab kita yang kedua adalah laki-laki nggak boleh berpakaian seperti perempuan. Dan perempuan juga nggak boleh berpakaian seperti laki-laki. Perempuan itu pakai jilbab lebar, pakai baju lebar. Ya, laki-laki itu pakai pakaian yang pas dengan laki-laki. Kemudian yang ketiga, disunahkan menampakkan nikmat.
Ya, pakai baju yang bagus, kalian mau keluar pakai yang bagus. Ya, tapi nggak perlu kalian teriak-teriak, aku baru beli baju baru, aku baru beli baju baru. Ayo, ayo ke sini, ke sini, ke sini, pengumuman, pengumuman. Saka baru beli baju baru, Saka baru beli baju. Rafa baru beli baju baru, ya. Rafa baru beli baju baru. Silahkan dilihat, silahkan dilihat. Jangan, ya. Nggak perlu, pakai aja. Ya pakai dan tetap dalam keadaan seperti biasa, jalan ya jalan, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah, dan ini tadi yang terakhir sebagai penutup hari ini, dilarang berpakaian suhroh, pakaian kesombongan, apapun itu. Ya, pakaian yang mengantarkan kita pada kesombongan, maka jangan dipakai. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian yang bisa Kak Yogi berikan. Masih ada waktu sisanya kita pakai buat saling bertanya jawab seputar pakaian-pakaian kalian. Barakallahu fikum jami'an. Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan Kak Yogi atas ilmunya. Untuk sesi tanya jawab dengan Fidela ya. Tafadhali. Jazakillahu khairan Ifa. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu ya. Atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya panggil satu persatu. Silahkan teman-teman. Dari Kiandra Tangerang, silakan dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiandra. Biasanya kalau tadi baju yang perempuan yang ngembang-ngembangnya itu apa ya? Baju Baju yang perempuan itu tadi kata Kak Yogi ya laki-laki gak boleh pakai yang ngembang-ngembang yang buat perempuan. Nah terus yang ngembang-ngembangnya itu apaan? ya, maksudnya lebar-lebar gitu ya. Apa ya bahasanya ya? Lebar ya, yang bisa menutupi aurat. Kalau kata orang, sebagian orang bilang gombrong-gombrong. Apalagi coba gombrong-gombrong. Kiandra makin pusing deh ntar. Ya, jadi perempuan itu disunahkan, nanti akan ada pembahasannya, untuk memanjangkan pakaiannya. Dipanjangkan sayang, ya, sampai ke bawah. Misalkan dia pakai apa namanya, gamis ya, dia pakai pakaiannya itu sampai ke bawah. Ini lebar sana, lebar sini, ya, lebar sana, lebar sini. Itu untuk perempuan. Adapun buat laki-laki, kebalikan dari perempuan sayang. Kalau laki-laki, sunnahnya pakaian itu dipendekkan. Pendekan. Ya, tapi mendekinnya jangan kebablasan, karena kalau kebablasan auratnya Akan kelihatan. akan kelihatan. Ya, akan kelihatan gitu. Paham? Jadi sifat baju perempuan itu lebar, sedangkan sifat baju laki-laki itu lebih cenderung pendek. Ya. Kalau misalkan ada baju laki-laki atau celana laki-laki kepanjangan, nanti akan ada satu hukum yang akan kita bahas pertemuan berikutnya tentang isbal namanya. Apa teman-teman? Tentang isbal. Jadi kalau laki-laki nggak boleh dipanjang. Kita akan bahas itu pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Kak Yogi. Nah, Dari Syah Tangerang, silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan Alicia.
Nah, Kita lanjut saja ya Kak Yagi. ya, silakan sayang. Dari Saha Pasar Minggu. Masya Allah. Silakan nyalakan mikrofonnya. Silakan Saha. Nah, Assalamualaikum, Kak. wabarakatuh. Silakan. Kalau beli baju kebanyakan mubazir gak ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau beli baju kebanyakan mau bazir nggak ya? Barakallahu fiik. Nah, pertama sayang, betul. Itu yang disampaikan sama Saka. Apabila bajunya kebanyakan, maka itu termasuk dari tabzir. Ya, termasuk pemborosan dan kesia-siaan. Maka tekniknya sayang, apabila kita membeli baju baru, ya misalkan kalian dapat hadiah baju baru, Kak Yogi juga kadang-kadang dikasih hadiah baju misalkan, maka baju yang lama yang sekiranya jarang dipakai kita kasih ke orang lain yang membutuhkan. Wadah ya Saka? Tapi syaratnya baju tersebut harus layak pakai. Jangan baju yang udah nggak mungkin dipakai tapi dikasih ke orang lain, jangan. Ya, baju tersebut masih layak pakai. Jadi setiap datang satu baju baru, keluar satu baju yang lama, atau keluar dua baju yang lama. Paham nggak teman-teman? Jadi di lemari kita nggak bertumpuk pakaian-pakaian yang nggak ada manfaatnya. Siapa yang di rumahnya pakaiannya numpuk? Coba. Ya, jangan. Ya, teman-teman pernah lihat nggak Kak Yogi pakai gamisnya selain ini? Ya, Kak Yogi pakainya ini melulu perasaan. Kalau lagi kajian ya, iya. Kak Yogi pakainya ya ini atau ada beberapa yang lainnya. Tapi umumnya Kak Yogi sering pakai ini. Coba aja lihat di video-video kajiannya. Ya, kenapa? Ya, udah pakaian ini aja selama masih bersih, masih bagus, kita pakai pakaian yang ini sayang. Adapun yang misalkan oh ini udah nggak kepake nih, kita kasih ke orang lain. Ya, ada orang lain yang masih membutuhkan. Misal kasih ke yang belum lama ini ada gunung meletus. Teman-teman dengar nggak? Ya, di Gunung Semeru ya. Kan di Gunung Semeru ada saudara-saudara kita yang nggak sempat bawa baju mereka keluar rumah waktu itu. Betul? Nah, teman-teman bisa bungkus dengan rapi bajunya, kasih ke orang lain. Ya, jangan sampai kita menumpuk pakaian padahal tidak kita gunakan. Karena itu termasuk mubadzir. Ya, Allah Ta'ala alam bi as-shawab. Nah, Syukron Kak Yogi. alafu sayang. Ya, Abdurrahman, silakan dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abdurrahman. Sepertinya ini kesempatan pertama buat Abdurrahman ya. Iya. Silakan sayang. Barakallahu fik ya Bunaya. Nah. Kalau kita mengasih baju, contoh yang baju warna putih, tapi warnanya saya udah lama nggak dipakai, warnanya jadi kayak abu-abu sedikit, terus kita kasih, apakah boleh nggak? Nah, pertanyaan bagus dari Abdurrahman. Apabila kita mau ngasih orang baju warna putih, tapi ya qadarullah mungkin bajunya udah agak lusuh deh gitu ya. Mungkin ada faktor air. Kan biasanya ada nyuci baju, habis dicuci malah kuning, ya kan? Nah, maka ya tidak apa-apa sayang, selama baju tersebut masih layak dipakai. Ya, teman-teman insya Allah mampu melihatnya.
Kalau misalkan baju sininya udah bolong, lebar gede misalkan. Ya, terus kancingnya udah pada nggak ada, bawahnya juga udah sobek, layak nggak dikasih ke orang lain? Enggak. Ya, tapi kalau warna teman-teman, ya mungkin saja bisa luntur kayak baju Kak Yogi nih, baju warnanya luntur, ya. Tapi masih bisa menutup aurat dengan sempurna, menutup aurat dengan baik, maka masih boleh. Ya, sebagian orang ada yang ngasih pakaian untuk korban bencana alam, tapi pakaiannya yang udah nggak bisa dipakai. Ya, pakaiannya udah borobek-robek deh, ya udah bekas gigitan tikus lah, bekas gigitan macan lah, ya. Tapi masih juga dikasih ke orang lain. Itu nggak boleh sayang. Ya, orang lain kan nggak mungkin pakai baju yang udah jelek, ya nggak? Kalian mau nggak dikasih sama orang bajunya tapi baju yang udah robek-robek, nggak layak pakai? Pasti nggak. Gitu ya. Maka kalau apa yang diceritakan oleh Kakak Abdurrahman tadi, maka masih bisa diberikan sayang. Ya, caranya dirapihin dulu, digosok dulu, dilipat dengan rapi, disusun, baru dikasih ke orang lain. Gitu Abdurrahman ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Syukron Kak Yogi. Selanjutnya Sabira, silakan dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sabira. Ahlan wa sahlan. Nah, Kaifa haluka anta ya, Kak Yogi? ana bi khair insyaallah. Kaifa haluki anti? Alhamdulillah, ana bi khair. Azidda. Naam, tafadhali. Kak Yogi, Naam. aku itu punya dua pertanyaan. Yang pertama kan kalau orang lagi nikahan itu kadang-kadang dia suka pakai bajunya itu panjang gitu loh sampai kena lantai gitu, menyentuh lantai. Panjang banget itu. Panjang banget sampai nyentuh lantai. Ketutupan semua gitu. Nah, itu gimana Kak Yogi? Oh ya, dan yang kedua itu tadi syuhrah itu gimana nulisnya ya Kak Yogi? Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, pertama, barakallahu fiik, ini pertanyaan yang luar biasa dari teman kita Sabira. Ya, tentang pakaian menikah. Ya. Thayyib, pakaian menikah adalah pakaian yang dipakai ketika melakukan suatu acara di mana acara tersebut adalah acara yang ditujukan untuk memberitahukan kepada orang lain bahwasanya dia telah menikah. Ya. Maka selama pakaiannya tidak berlebihan, wahai Sabira dan teman-teman yang lainnya, maka ini termasuk perkara yang dibolehkan. Ya, ini termasuk perkara yang dibolehkan apabila tidak berlebihan. Ya. Kalau zaman sekarang atau teman-teman yang sudah kajian misalkan, kemudian lantas menikah, biasanya pakaiannya ya seperti jubah biasa dia ke kajian, cuman biasanya diganti dengan warna white. Ya, diganti dengan warna putih, itu aja, dikasih kembang-kembang sedikit. Ya, tapi apabila kemudian pakaiannya menjulur sampai ke bawah jauh, ya, menjulur sampai ke bawah jauh, kemudian banyak pernak-perniknya, dan yang sangat disayangkan ketat, ya, ketat sehingga menampakkan auratnya, ini tidak diperbolehkan. Ya, makanya Sabira dan teman-teman, ada orang-orang yang zaman sekarang membuatkan khusus pakaian-pakaian menikah tuh. Nanti kalau teman-teman ya atau Sabira nanti udah gede, ya udah dewasa, ya kemudian menikah, lantas memilih pakaian, pilihlah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan memilihnya kepada orang-orang yang sudah terpercaya. Banyak sekarang orang-orang yang membuat pakaian, ya pakaiannya menikah, tidak menghilangkan
kesan pernikahannya, tapi juga nggak berlebihan. Ya, nggak kemudian banyak pernak-pernik, wow, sampai pusing ngelihatnya. Ya, karena setelah itu pakaiannya tidak lagi dipakai. Ya. Kemudian tentang asyuhrah ya. Syuhrah, penulisannya atau artinya sayang? Nulisnya, Kak. Nulisnya dalam bahasa Indonesia yakni? Iya. Nah, dalam bahasa. Tinggal ditulis seperti ini sayang. Kayak gimana di sini ya sayang ya? Ada syuhrah gitu sih ya. Ya, masyhur. Ya, terkenal. Nah, syuhrah. Ya. Nah, ya, ada pertanyaan lagi berikutnya. Fadhali. Selanjutnya, Zulfa Jakarta. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Kak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulfa ya? Iya, Masya Allah, tafadhali. aku mau nanya, misalnya kalau kita ketemu sepupu laki-laki, itu kita harus tutup aurat atau misalnya pakai jilbab atau boleh dibuka. Terus apa ya satu lagi? Kalau misalnya dan nggak sengaja lihat aurat kita itu dosa nggak ya? Ya, Masya Allah. Pertama, Syukran. Afan sayang, Zulfa, barakallahu fiik. Sepupu sayang. Sepupu itu mahram atau bukan? Sepupu, saudara sepupu, bukan. Ya, jadi nggak boleh teman-teman memperlihatkan atau nggak pakai jilbab di depan sepupu. Ya, itu kan sama sepupu aku Kak, saudaranya umi aku atau saudaranya abi aku gitu. Kita kan satu nenek gitu ya. Maka tetap tidak boleh karena sepupu itu bukan mahram. Ya, tetap nggak boleh memperlihatkan auratnya. Kemudian kalau nggak sengaja terlihat aurat, ya apakah berdosa Kak Yogi? Insya Allah tidak. Karena sudah dijawab sendiri sebenarnya sama Zulfa dari kalimat nggak sengaja. Ya, kecuali dengan disengaja. Ih, ada laki-laki tuh, aku membuka jilbab, kutunya keluar semuanya. Ya, apakah ketika itu dia berdosa? Nah, kalau caranya seperti itu, maka berdosa. Tapi kalau dia nggak sengaja, dia lagi di dalam rumah, ya, dia lagi nggak pakai jilbab, tiba-tiba ada orang laki-laki, tukang paket atau apa, ngelihat ngirim paket, tiba-tiba nggak sengaja ngelihat kalian. Apakah itu berdosa? Tentu tidak. Tapi jangan lantas kalian, aduh bang, ngapain ngelihat saya bang? Saya lagi nggak pakai jilbab, misalkan. Jangan. Kalau udah ketahuan kalian terlihat sama abang-abangnya, kalian langsung lari atau bersembunyi atau ngumpet atau cari perlindungan sampai orang tersebut pergi. Itu berlebihan nggak Kak Yogi? Enggak. Itu caranya teman-teman yang perempuan terutama. Ya, kalian lagi nggak pakai jilbab nih. Aduh, nggak pakai jilbab kan, habis mandi misalkan, habis diapain tuh namanya yang dipakai angin, gitu ya. Terus ada orang datang, assalamualaikum, tar dulu, aku lagi nggak pakai jilbab nih tuh, lihat tuh. Jangan, ya. Kalau misalkan kalian nggak pakai jilbab, kalian langsung kabur ke belakang, ya, atau kabur kemana, atau lari kemana. Apalagi di zaman paket, ya nggak? Maksudnya zaman paket gimana Kak Yogi? Ya, zaman paket menuntut kalian untuk keluar berhadapan dengan laki-laki, terutama yang perempuan. Ya,
Mau nggak mau, kadang abang tukang paket suka nggak sabar. Ya nggak? Paket, Gojek, paket, Gojek, datang ke rumah. Ya, kalian lagi pakai jilbab, tunggu sih bang, lagi pakai jilbab bang. Ya, ada yang terkadang sampai lupa dia nggak pakai jilbab dia keluar. Itu jangan. Ya, maka harus dia siapkan dulu, harus dia matang dulu baru dia keluar. Ya, kalau dia nggak pakai jilbab tapi dia keluar, misalkan, ya bang, makasih ya bang, maka dia mendapatkan. Ya, tapi kalau nggak sengaja maka tidak. Barakallahu fiikum. Nah. Syukron Kak Yogi. Selanjutnya Hanif Jakarta, silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Yang dari chatnya tidak diberi kesempatan, Fidela? Tidak ada Kak Yogi di sini. Oh, di Fidela tidak ada. Iya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Siapa yang barusan ya? Ini Ana ingin tanya, aurat itu kan sama dengan kemaluan kan Kak Yogi? Barakallahu fiik. Nah. Kenapa kaki juga aurat bagi perempuan Kak Yogi? Terima kasih Kak Yogi atas jawabannya. Aurat, al-auratu, ya, al-auratu tidak harus bagian kemaluan, sayang. Kemaluan adalah salah satu bagian dari aurat. Ya. Jadi, apa yang harus ditutupi dari tubuh kita yang nggak boleh tampak oleh orang lain, itulah aurat. Ya, itulah yang dinamakan aurat. Jadi, aurat itu tidak sebatas kemaluan. Harusnya dibalik. Kemaluan itu bagian dari aurat. Paham? Ya, kemaluan bagian dari aurat. Dan yang lainnya bagian dari aurat. Bagi wanita misalkan pahanya, betisnya, apakah itu aurat? Iya. Betul. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wabah. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Mungkin Fidela tidak kebaca ini chat-chatnya ya. Kayak boleh bacakan Fidela? Nah. Silakan Kak Yogi. Oke sayang. Fidela. Nah. Taib. Dari sini tadi ada pertanyaan dari Kak Yogi, kalau kita tidur dengan saudara kandung sesama laki-laki satu selimut, apa juga tidak boleh? Ya, tetap sayang mengusahakan untuk selimutnya sendiri, apalagi kalau sudah besar. Apalagi kalau sudah besar, tetap diusahakan selimutnya sendirian. Ya, emang nggak berani selimutan sendirian? Ya, harus berani ya. Assalamualaikum Kak Yogi. Kalau misalnya dokter cowok memeriksa pasiennya cewek, gimana Kak? Tergantung sayang. Ya, apabila keadaannya darurat, nggak ada dokter lagi waktu itu. Nggak ada yang bisa nyembuhin dia kecuali dokter ini dengan izin Allah ya tentunya. Maka ketika itu tidak apa-apa. Paham? Tapi kalau misalkan masih bisa mencari dokter yang lain, usahakan cari dokter yang lain dulu. Kak Yogi misalkan laki-laki, pengen ke dokter gigi. Dokter gigi itu kalau nggak salah kebanyakan yang perempuan ya sayang ya. Maka Kak Yogi mencari yang laki-laki. Berusaha men-searching, zaman sekarang kan gampang ya. Dokter gigi laki-laki misalkan. Muncul tuh banyak. Begitupun yang perempuan. Yang perempuan, usahakan mencari dokternya yang perempuan. Ya, agar
Apa yang harusnya tertutup dan tidak dilihat oleh lawan jenis bisa tidak terlihat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada dari Najmi juga ada pertanyaan, Kak, sampai mana auratnya gitu ya Najmi ya? Naam. Dari pusar ya sampai ke lutut ya. Jadi kalau laki-laki betis aurat atau bukan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Makanya batasannya biasa kan kalau beli sirwal atau beli celana, ada celana yang tanggung 3/4 gitu ya. Itu sudah termasuk menutupi aurat ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Kak. Auratnya wanita. Di mana tadi auratnya wanita, sayang? Seluruh tubuhnya kecuali wajah sama apa, sayang? Telapak tangan. Ya. Wajah dan telapak. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi pada pembahasan ini. Seru kok ya, supaya siapa tahu nanti pada pertemuan berikutnya Kak Yogi udah ngelihat teman-teman pakai baju-baju yang sesuai dengan syariat Islam ya. Tidak ada lagi yang pakai kaos doang. Insya Allah ya. Tidak ada yang nggak pakai jilbab misalkan. Harus sempurna insya Allah pada pertemuan berikutnya karena kajian kita untuk dipraktekkan dan untuk diamalkan. Ya, lihat tuh Kak Iva pakai cadar. Ya. Nah, Kak Kiandra pakai cadar. Ya, tutup auratnya. Yang laki-laki, Masya Allah, Abdurrahman, pakai peci, pakai baju koko. Ya, ini sesuatu yang indah sekali. Semoga yang belum bisa menyusul pada kajian berikutnya sehingga semuanya terlihat indah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Kak Yogi sampaikan. Lebih dan kurang Kak Yogi minta maaf ya sama teman-teman. Acaranya Kak Yogi kembalikan kepada kakak-kakak. Tafadhol. Syukron Kak Yogi. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab dan sudah disampaikan oleh Kak Yogi. Kami yang bertugas memohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya belum dibacakan karena waktu yang terbatas. Selanjutnya saya kembalikan acara ini kepada Iva. Tafadhol Iva. Jazakillahu khairan Fidela. Masya Allah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Kak Yogi dan teman-teman yang sudah hadir. Hasil catatannya silahkan dikirim ke Instagram dan tag ke Instagram Kak Yogi dan MT Khadijah ya. Dan untuk rekamannya bisa dilihat di YouTube MT Khadijah. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Jazakallah khairan. Barakallahu Kak Yogi. Assalamualaikum.